Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 Maret 2024 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33 menuliskan tentang peristiwa setelah Yesus dielu-elukan ketika tiba di Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Banyak orang yang salah paham ketika Yesus berkata, telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Mereka menyangka telah tiba saatnya Yesus akan menjadi raja bagi mereka. Apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus? Mari kita dengarkan. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara tentang dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, rupanya yang dimaksud dengan sudah waktunya untuk dimuliakan adalah tentang kematian dan kebangkitannya. Kematian Yesus digambarkan sebagai benih gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dengan rela menyerahkan nyawa untuk kepentingan orang lain, sungguh merupakan pengorbanan yang sangat sulit untuk dapat dilakukan. Barangkali inilah sebabnya mengapa kita menggunakan salib Yesus sebagai simbol iman kita, yaitu salib yang dilengkapi dengan korpus atau tubuh Yesus, bukan berupa dua buah tiang yang disusun membentuk salib. Siapa yang dinaikkan ke tiang salib itulah yang terpenting, yang menggambarkan pengorbanan yang sungguh luar biasa dari Yesus. Benih atau biji gandum
Jika hanya disimpan saja di dalam karung, tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan buah. Begitu pula dengan kita. Sekalipun kita ini adalah benih atau biji gandum dengan kualitas unggul, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa jika hanya disimpan saja. Jika kita ingin agar kita berguna untuk orang lain, maka kita perlu bersikap rela berkorban, melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat kita untuk meneladani semangat rela berkorban yang telah Yesus tunjukkan melalui kematian dan kebangkitannya. Wafat dan kebangkitannya adalah dua peristiwa yang tak dapat dipisahkan. Akan sia-sia saja jika benih gandum jatuh ke tanah dan mati, tetapi tidak menghasilkan tunas atau bertumbuh. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Sebaliknya, tidak akan ada tunas baru jika tidak ada biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Yesus menghendaki agar kita dengan rela mau lepaskan sesuatu yang mungkin berharga bagi kita untuk menghasilkan berkat dan kebaikan bagi orang lain, yaitu berkat dan kebaikan yang lebih banyak dari yang kita lepaskan. Masa Prapaskah sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan tentang apa yang dapat dan perlu kita jatuhkan dan kita matikan, agar kita dapat menghasilkan banyak buah yang baik bagi orang lain. Jika pengorbanan yang kita lakukan tidak menghasilkan buah, lalu untuk apa jatuh ke tanah dan kemudian mati? Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, mungkin sebagian dari kita akan bertanya-tanya, bagaimana cara menjatuhkan dan mematikan biji gandum kita agar menghasilkan kelimpahan berkat bagi orang lain, agar tak sia-sia pengorbanan kita. Kalau kita berani jujur kepada diri sendiri, mungkin saja jawabannya tak ada jalan. Sebab bisa jadi kita hanya mau menerima kelimpahan berkat, bukan menjadi benih yang jatuh dan mati. Yesus tentu memahami akan hal ini, maka kemudian Yesus berkata, "Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Tentu saja yang dimaksud oleh Yesus adalah orang yang egois, yang tidak punya empati dan tak peduli terhadap kesulitan orang lain. Orang yang hanya maunya menerima, tapi tak mau memberi, dan orang-orang yang berkelakuan buruk lainnya. Mereka-mereka itulah yang akan kehilangan nyawanya. Jika kita memang bermaksud menjadi pengikut Yesus, sudah tentu kita akan berada di mana Yesus berada. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, kita mesti menjadi pelayan Yesus. Seorang pelayan akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Sesungguhnya ada banyak hal yang dapat kita perbuat sesuai yang dikehendaki oleh Yesus. Mulai dari hal-hal yang kecil yang barangkali belum dapat dikatakan sebagai pengorbanan. Misalnya menyapa dengan ramah orang-orang yang kita jumpai tanpa pilih-pilih tentunya. Janganlah kita menyapa dengan hangat orang yang kita sukai, tetapi membuang muka ketika berjumpa dengan orang yang tidak kita sukai. Misal ketika berada di kendaraan umum, dengan memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau wanita hamil, membantu orang yang tidak kita kenal yang sedang kesulitan mengangkat barang bawaannya, atau membantu orang tua menyeberang jalan dan sebagainya. Kalau kita mau, tentu kita dapat mengerjakan pengorbanan-pengorbanan kecil ini. Merasa kurang atau tidak cukup dengan hal-hal yang kecil tadi, menjenguk orang sakit untuk memberi penghiburan, misalnya dengan berkata-kata penuh kasih, menyemangati, atau membawakan makanan kesukaannya, tetapi yang tidak dilarang untuk dikonsumsi karena ia sedang sakit. Bakti sosial memerlukan pengorbanan yang lebih. Misalnya bersama-sama membersihkan lingkungan, membagikan makanan kepada yang membutuhkan, mendonasikan pakaian atau barang bekas yang masih layak pakai, menjadi pendonor darah, atau kalau mau yang lebih lagi, misalnya menjadi relawan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam atau terjadi wabah penyakit.
Sebetulnya yang diminta oleh Yesus bukanlah soal besar kecilnya pengorbanan kita. Kerelaan berkorban untuk orang lain sebagai sikap melayani sesama dengan kasih. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Jika Tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling berharga di antara segala makhluk yang ada di dunia ini, masa kita tidak menghargai mereka? Marilah kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pengorbanan putramu terkasih Yesus Kristus adalah suri tauladan bagi kami yang telah membangkitkan semangat kami untuk menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan banyak buah bagi orang lain. Bantulah kami untuk mematikan ego kami agar dimampukan untuk berempati kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 Maret 2024. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.